Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Fikri Firdaus Zahra. Kita akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya kita belajar tentang bab 8 dari teori. Sekarang kita masuk ke praktikumnya. Jadi tetap dengan database menggunakan Oracle dengan dosen pembimbing kita Pak Ringga Asmara SOM OJL. Bab yang kita bahas pada praktikum ini adalah creating prosedur atau membuat sebuah prosedur. Tujuannya adalah distinguish an anonymous PLSQL block from name PLSQL block atau subprogram. Mendeskripsikan subprogram, melihat list benefit yang jika kita menggunakan subprogram, list the different environment from which subprogram can be invoked. Objek yang kedua, describe PLSQL block and subprogram, describe the uses of procedures, create procedures, difference between formal and actual parameters, list the feature of different parameter model, create procedure with parameters, invoke a procedure, handle exception in procedures, remove a procedure. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi PLSQL program construct dapat dilihat pada gambar, ada header, ada is atau s, jadi kemudian dideklarasikan terlebih dahulu, ada begin, ada gambar di tengah. Tetap ketika kita buat PLSQL jangan lupa begin, end, dan kemudian exceptionnya jika ada exception yang terjadi. Tool construct ada anonymous block, application procedure or function, application package, store package object type, and database server contracts ada anonymous blocks, store procedure or function, store package, database trigger, and object type. Subprogram ada nama PLSQL block yang digunakan parameter and be invoked from a calling environment. Ada dua tipe. Yang pertama, a procedure that perform an action and a function that computes a value. Berbasis on standard PLSQL block structure. Provide modularity, reusability, extensibility, and maintainability. Jadi bermodul-modul bentuknya, dapat digunakan kembali dan berextend, dapat dikembangkan dan di-maintain. Easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve model clarity. Block structure and anonymous PLSQL block. Declare optional. Declare PLSQL object to be used within the block begin. Define the executable statement. Exception. Define the exception that take place if an error and exception arise. And underroute alias harus. Jadi ada declare, begin, exception jika ada exception, dan kemudian diakhiri dengan end. Struktur block pada PLSQL subprogram. Yang mana diawali dengan header, is, as, subprogram specification-nya, deklarasinya apa, diawali dengan begin, diakhiri dengan end, jika ada exception dikasih exception, dan subprogram body adalah dimulai dari deklarasi sampai end. PLSQL subprogram. Jadi daripada kita membuat banyak kode, kita bisa menggunakan subprogram. Misalkan contoh di sebelah kiri, itu kita menuliskan 3 kali kode yang sama dalam satu blok code. Itu sangat membuang waktu dan membuang space kita. Jadi alangkah baiknya kita jadikan sebuah function atau subprogram. Dapat dilihat pada blok yang sebelah kanan. Kita cukup dengan memanggil P, jadi lebih simpel. Dan karena isi dari P adalah sama. Keuntungan subprogram.
mudah di maintenance, improve data security and integrity, improve performance, improve code clarity. Pengembangan subprogram by using SQL Plus. Oke, dapat digunakan, dapat dilihat. Yang pertama, buat create prosedur subprogram, kemudian langsung ditaruh, di browse, script location-nya, di load, kemudian di execute. Atau bisa langsung di copy paste dari notepad itu. Kita juga bisa menggunakan command prompt. Invoke store, procedure, and function. Jadi ada beberapa produk yang bisa digunakan. Oracle Portal, Oracle Discoverer, Oracle Form Developer. Yang mana nanti log execute prosedurnya ada disimpan di sana. What is a procedure? Atau apa itu prosedur? Prosedur adalah tipe dari subprogram that perform an action. A procedure can be stored in the database as a scheme object for repeated execution. Sintaks untuk membuat prosedur. Buat or replace prosedur, prosedur name, parameternya apa, modenya apa, data type-nya apa. Kemudian is a, is as, dan isi di bawahnya ada PL/SQL block. The request option indicate that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with the new version created by the statement. Jadi jika replace itu digunakan ketika prosedur sudah ada dan itu akan otomatis ditumpuk atau diperbarui dengan prosedur yang baru. While the box start the either begin or the declaration of local variable and ends with either n or n prosedur name. Pengembangan prosedur. Ada editor, kemudian di load langsung kemudian di compile. Use show error to view compilation error. Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya untuk menampilkan error. Formal versus actual parameters. Create procedure raise sal PID number, payment number, and rise sal PID 2000. Formal parameter variable declared in the parameter list of the subprogram specification. Actual parameters variable and or expression reference in the parameter list of a subprogram call. Procedural parameter modes. Memanggil environment. Prosedur pertama ada in, out, in atau in out parameter. Declare, begin, and end. Membuat prosedur dengan parameter. Jadi ada tiga, ada in, out, sama in out. Default mode, must be specific. Jadi dapat dilihat perbedaan antara in, out, sama in out. Perbedaannya ada di sana, di tabel tersebut. And parameter exception. Misalkan contoh di atas, kita lihat buat prosedur salary PID in employees di ID type bikin update employee set salary kali 1 kali 10 where employee ID sama dengan PID and rise salary. Yang hasilnya seperti pada gambar kotak-kotak di atas itu. Out parameters example. Contoh calling environment. Smith bisa dipindah 7400, bisa dipindah 0415 juga bisa dipindah. Contoh lagi. Oke, jadi sama. Kemudian di sini ada in, out. Dan bikin adalah PL/SQL blocknya. Ini prosedurnya.
Spewing out parameter. Load and run the emp query SQL script file to create the query emp procedure. Declare host variable, execute the query emp procedure, and print the value of the global key name variable. In out parameters. Jadi ini parameter dapat ditukarkan. Jadi setelah dikirim dapat kembalikan kembali. Gambaran seperti itu. Ada sub str, kita gunakan itu bisa. Melihat in out parameter. Jadi hasil kode itu dapat dilihat. Method for passing parameter. Positional. List actual parameters in the same order as formal parameters. Name. List actual parameters in arbitrary order by association each with each corresponding formal parameter. Combination list sum of the actual parameters positional and sum as name. Default option for parameters. Create or replace procedure. Add depth, pname, in departments, department name, type, default unknown. Okay. Example of passing parameter. Contoh lewatkan parameter. Bikin adapt training 2500, adapt plog 2400, pname education, adapt plog 1200, dan select departemen ID sesuai. Hasilnya seperti dilihat pada di tabel bawahnya. Ada 31 baris yang terseleksi. Mendeklarasikan subprogram. Oke. Jadi subprogram adalah program yang ada di dalam program. Gambarnya gitu. Terdapat program itu bisa diisi dengan subprogram juga, diisi dengan prosedur, bisa diisi dengan apapun boleh. Ada asalkan ada program dalam subprogram, ada program dalam program. Invoking procedure from anonymous PLSQL block. Declare VID number 163, bikin price salary VID, info procedure, commit. Invoking a procedure from another procedure. Create or replace procedure process emp is cursor. Jadi isinya di sini dapat dilihat. Price salary emp rec employee ID emp loop commit and process emp. Jadi ini merupakan dari prosedur. Itu dari prosedur. Menghandle exception. Jadi ada bab sendiri yang akan membahas tentang ini, jadi tidak saya akan bahas lebih dalam. Jadi ketika ada exception dia akan memanggil atau bagaimana caranya dia akan membuat exception itu lebih ramah, yang ditampilkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh user dan lain-lain. Nah, seperti itu. Unhandled exception. Jadi beda dengan handle exception, kalau di sini nggak disilang. Kalau di sini disilang. Jadi sama, hanya perbedaan tempat, hanya sedikit lebih turun ke bawah. Meremove procedure, jadi lebih mudah, ya sama dengan SQL yang lain. Dia kita gunakan drop prosedur kemudian nama prosedurnya apa. Oke, kita masuk ke ringkasan. A procedure is a program that performs an action. You create procedure by using the create procedure command.
You can compile and save the procedure in the database. Parameters are used to pass data from the calling environment to the procedure. There are 3 parameter models, in, out, and in and out. Lanjutan, local subprogram are programs that are defined within the declaration section of another program. Procedure can be invoked from any tool or language that supports PL/SQL. You should be aware of the effect of hindered and unhindered exception on transaction and calling procedure. You can remove procedure from the database by using the top procedure command. Procedure can serve a building block for an example. Oke, untuk lebih jauh dalam kita pembahasan soal. Buat prosedur job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job, prosedur memiliki 2 parameter yang menampung kode job dan nama job. Jadi membuat prosedur berarti kita create add job. Soal yang kedua, buat prosedur UPD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki 2 parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel. Jadi not found, berikan pesan pada kode tidak ada dalam job ID DBA diganti dengan data administrator, cobalah dengan kode job dan ada tabel job. Misal kode job ID web dan perhatikan apakah exception yang telah berjalan dengan benar. Oke, membuat prosedur sangat mudah sekali. Itu soal yang kedua. Jadi selain ada prosedurnya, ada juga exception menangani prosedur tersebut. Bisa masuk ke sini. Oke, itu pembahasan praktikum 8 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.